keluar maghrib. Masuk sih, sudah sore. Pamali orang hamil masih di luar rumah menjelang maghrib seperti ini. Rupanya ibu mertuaku sedang memperhatikanku dari ambang pintu rumahnya. Aku yang sedang bersiap membakar daun kering di samping rumah hanya mengangguk, lalu menginjak beberapa helai daun yang sudah terbakar agar api tak meluas ke daun kering yang lain. Sebenarnya aku sudah hafal betul dengan larangan itu. Tapi rasanya tanggung jika dedaunan itu hanya disapu tanpa dibakar, karena sudah pasti nanti malam akan kembali berserakan tertiup angin. Dengan langkah gontai aku masuk ke dalam rumahku yang bersebelahan dengan rumah ibu mertua. Ku tatap jalan setapak di depan rumah yang menjalar panjang menuju pusat kampung, sembari mengusap perutku yang semakin membesar di usia kandungan yang menginjak 8 bulan. Dengan harapan Mas Herman, suamiku, segera muncul dari kejauhan. Biasanya Mas Herman sudah pulang bekerja sejak jam 5 sore. Tapi saat ini jarum jam sudah menunjukkan hampir setengah 6 sore namun dia belum juga kembali. Sebenarnya bukan tanpa alasan aku menunggunya sejak tadi. Tapi entah kenapa sejak pagi pikiranku terus membayangkan bakso Pak De Ali yang ada di pusat kampung. Mungkin ini yang dinamakan ngidam. Karena baru kali ini aku menginginkan sesuatu sampai terbawa mimpi seperti ini. Kalau saja aku tidak ketiduran tadi. Pasti aku sudah berangkat sejak sore. Aku bergumam sembari membuang nafas kesal. Kupikir tadi Mas Herman akan segera pulang. Jadi aku lebih memilih menyapu halaman dibanding pergi membeli bakso. Aku kembali mengintip dari celah gorden berharap Mas Herman segera datang. Namun ternyata nihil. Ku tatap jarum jam yang kini sudah menunjukkan pukul 6 kurang 15 menit. Itu tandanya tinggal 15 menit lagi menuju azan maghrib. Waktu yang sangat sensitif bagi ibu hamil, terutama di desa ini. Aku menyebutnya desa Seribu Pamali. Karena memang di kampung ini masih sangat banyak pantangan apalagi untuk wanita terutama ibu hamil sepertiku. Keinginanku untuk menyantap bakso Pak De Ali sudah semakin tak terbendung lagi, hingga muncul keberanian di otakku untuk melanggar satu pantangan ini. Kebetulan sepeda ontel milik Mas Herman tak dibawa kerja dan tergeletak di samping rumah. Jika hanya melanggar satu pantangan, kurasa itu tak terlalu fatal. Jika perjalanan berangkat menuju warung bakso Pak De Ali 5 menit, dan pulang juga 5 menit, maka aku masih punya 5 menit untuk menunggu pesanan di sana batinku. Aku langsung mengambil uang, lalu keluar rumah dengan sangat hati-hati agar ibu tak curiga. Tapi aku harus memastikan jika ibu mertuaku tak melihat aksiku. Sebenarnya hati kecilku merasa takut, tapi keinginanku mengalahkan rasa takut itu. Jika aku menunggu Mas Herman pulang, sudah pasti warung bakso Pak De Ali sudah tutup. Tak lupa ku ucap bismillah dan berdoa meminta perlindungan pada Yang Maha Kuasa berharap tak ada apapun yang menghambat perjalananku. Ku kayu perlahan sepeda tua yang sebenarnya sudah tak layak pakai itu. Menyusuri jalan setapak menuju pusat kampung. Ya, rumahku dan ibu mertua memang jauh dari pemukiman penduduk lain. Kami hanya tinggal berdua di kebun peninggalan almarhum bapak, tepatnya di ujung desa. Untuk menuju pusat kampung, aku harus melewati perkebunan sawit tanpa satupun rumah penduduk. Hal itulah yang membuatku takut. Namun ada satu hal lagi yang membuatku lebih takut, yaitu rumah kosong yang sebentar lagi akan kulewati. Sebenarnya rumah kosong itu menurutku tak terlalu angker. Hanya saja cerita orang-orang lah yang membuat rumah kosong itu terkesan mistis dan menakutkan. Aku memang baru beberapa kali melewati rumah kosong itu karena aku termasuk penduduk baru di kampung ini. Ya, baru 2 bulan aku tinggal di sini. Tapi aku sering mendengar cerita orang-orang tentang rumah tersebut. Hatiku semakin berdebar kala sepeda yang kukayuh semakin mendekati rumah kosong itu. Bulu kuduku terasa berdiri saat aku benar-benar berada di depan rumah itu. Suasana pun terasa lebih dingin. Hingga tak terasa aku mengayuh sepedaku dengan begitu kencang. Krek! Sial! Hal yang sangat kutakutkan benar-benar terjadi. Rantai sepeda itu terputus karena aku terlalu kuat mengayuh. Lebih sialnya kenapa harus di depan rumah kosong ini. Aku terpaksa turun dari sepeda dengan jantung yang semakin berdetak tak karuan. Kulihat rantai itu sudah tak berada di jalurnya. Sedangkan aku tak punya banyak waktu untuk membenarkan kembali rantai itu. Dengan segala pertimbangan, akhirnya aku memutuskan untuk menaruh sepeda itu di pinggir jalan. Akan menguras banyak waktu dan tenaga jika aku harus menuntunnya hingga ke warung bakso Pak De Ali. Apalagi jika melihat langit yang semakin gelap, ditambah dengan cuaca mendung, membuat jalan yang kulewati semakin gelap.
Aku berusaha untuk menahan diri agar tak menoleh ke arah rumah kosong itu. Tapi entah kenapa leher ini seakan tak sejalan dengan pikiran. Tanpa sadar kini, aku sudah menatap rumah yang hanya berjarak beberapa meter saja dari tempatku berdiri. Ternyata aku salah jika menganggap rumah itu tak terlaku angker. Beberapa bagian rumah terlihat hampir roboh termakan usia. Ada sebuah kolam ikan kecil di samping rumah yang airnya sudah keruh cenderung hitam. Beberapa bagian dinding yang terbuat dari anyaman bambu juga sudah bolong disantap rayap, sehingga aku bisa melihat sedikit bagian dalam rumah. Rumput liar juga sudah menjalar di lantai. Tidak adanya lampu sebagai penerangan membuat rumah itu semakin menakutkan di mataku. Dadaku berdegup 2 kali lebih cepat saat samar-samar kulihat sosok berbaju hitam di samping kolam. Sosok itu bersembunyi di balik pohon besar, sedang memperhatikanku dari kejauhan. Kupanjatkan segala doa yang ku bisa dalam hati. Ingin rasanya aku berlari, tapi entah kenapa kaki ini terasa sangat berat untuk pergi dari sini. Kilatan cahaya dari langit membuat sosok hitam yang kulihat semakin jelas. Sosok itu tinggi kurus, menggunakan kebaya berwarna hitam dipadukan dengan kain jarik dengan warna senada. Aku tak bisa melihat wajahnya, karena dia terus menunduk. Di tangan kanannya terdapat kampak besar dengan ujung mengkilap, sedangkan di tangan kiri, seperti sedang menggendong sesuatu, namun tak begitu jelas karena terhalang batang pohon. Astagfirullah. Aku memegangi perut buncitku begitu erat. 2. Petir menyambar begitu keras membuat aku sejenak menutup mata karena kaget. Namun saat mata kembali terbuka, sosok hitam itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Kesempatan itu kugunakan untuk pergi dari sini. Namun aku bimbang antara pulang atau melanjutkan perjalanan. Tanggung sudah sampai di sini. Lebih baik aku lanjutkan saja. Tekadku sudah bulat. Semoga saja nanti aku bertemu Mas Herman di jalan, agar aku tak pulang sendiri. Sosok kurus kering. Aku kembali berjalan secepat yang ku bisa. Keringat sudah mulai membanjiri punggung dan keningku. Seiring usia kandungan yang semakin membesar, aku jadi lebih cepat lelah dan sesak. Ditambah lagi, bulu kuduku yang tak berhenti meremang sejak melihat sosok tadi. Bahkan sampai saat ini, aku masih merasa ada yang mengikutiku dari belakang. Namun aku tak berani menoleh. Untaian doa tak berhenti kuucapkan sembari memegang perut. Hari semakin gelap. Diiringi petir dan kilatan cahaya pertanda hujan tak lama dia lagi akan turun mengguyur bumi. Suara jangkrik dan kawanannya terus bernyanyi dari kanan dan kiri jalan seakan meledekku yang kini pucat pasi ketakutan. Secercah harapan mulai terasa saat kelap-kelip lampu rumah warga mulai terlihat dari kejauhan. Aku semakin melajukan langkah menuju tempat tujuan. Akhirnya, warung bakso Pak De Ali terlihat juga. Pak De, bakso 1. Ucapku dengan nafas tersengal. Aku duduk di kursi pelanggan sembari menyeka keringat yang sejak tadi tak kunjung mengering. Pak De Ali terlihat sangat terkejut saat mengetahui jika akulah yang datang. Ya Allah Asih, kenapa keluar maghrib-maghrib seperti ini? Pak Mali, kan kamu sedang mengandung. Ucapnya dengan wajah tegang. Asih ngidam bakso Pak De Ali sejak pagi. Balasku dengan wajah tertunduk. Karena aku tahu betul apa yang kulakukan ini sangat fatal di desa ini. Setiap daerah pasti memiliki aturan masing-masing. Kenapa tidak suruh Herman saja? Ungkapnya lagi dengan nada yang masih terdengar sedikit marah. Mas Herman belum pulang Pak De. Kalau Yudarmi tahu kamu keluar maghrib-maghrib seperti ini, dia bisa marah besar. Pak De Ali menekan setiap kalimatnya. Aku hanya menunduk dan tak berani menimpali perkataannya. Dia menarik nafas kasar, kemudian berlalu menuju gerobak bakso untuk meracik pesananku. Tak perlu waktu lama dia kembali dengan sekantung bakso di tangannya. Tunggu saja dulu di sini sampai waktu Isya. Nanti setelah tutup Pak diantarkan pulang. Tidak baik jika sekarang kamu pulang sendirian. Apalagi maghrib-maghrib seperti ini. Ucap Pak De Ali dengan memohon. Kulirik jam dinding yang tergantung di dinding warung. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 6 kurang 5 menit. Itu artinya aku masih punya waktu 5 menit lagi untuk pulang. Asih pulang saja Pak De. Masih 5 menit lagi menuju azan maghrib. Jawabku sembari memberikan uang pecahan 10.000 pada laki-laki parubaya di hadapanku itu. Gegasku sambar sekantong bakso yang sudah tergeletak di meja tempatku duduk. Jangan sih bahaya. Yang dimaksud jangan keluar maghrib itu bukan berarti pas azan maghrib saja. Tapi sebelum dan sesudahnya.
Seperti sekarang ini. Ini sudah masuk waktu maghrib. Apalagi jalan menuju rumahmu itu harus melewati rumah kosong itu. Rumah itu berbahaya untuk orang yang sedang mengandung sepertimu sih. Ucapnya sembari menghalangi jalanku. Tapi Pak D, jika Asi menunggu hingga waktu Isya, takutnya ibu atau Mas Herman cemas mencari Asi. Nanti biar Pak D yang jelaskan pada Herman dan Yudarmi. Ucapnya dengan penuh keyakinan. Tapi jujur saja aku masih tak setuju dengan pendapatnya. Jika Pak D Ali terus menahanku seperti ini, sudah pasti aku terlambat pulang dan berakhir dimarahi oleh Mas Herman dan ibu. Bakso satu Pak D. Ucap seorang laki-laki yang tak ku kenal. Iya sebentar. Sih, sekarang kamu duduk dulu di sini, jangan kemana-mana. Pesan Pak D Ali sebelum dia meracik pesanan laki-laki tersebut. Aku hanya mengangguk mengiyakan. Tapi setelah aku lepas dari pandangannya, aku langsung berlari sekuat yang ku bisa. Aku tak ingin membuang-buang waktu lagi. Terdengar panggilan Pak D Ali dari warungnya, tapi tak ku hiraukan. Rasanya aku lebih takut dengan omelan ibu mertua dibanding dengan pamali yang sedang kulanggar. Rintik hujan mulai terasa membasahi rambut dan bajuku. Sepertinya ini aba-aba jika hujan deras memang akan segera datang. Aku berhenti dengan nafas tersengal. Jarakku berdiri hanya 100 meter dari rumah kosong itu. Aku mengatur nafas untuk kembali berlari. Sih, terdengar suara laki-laki yang selalu kudengar setiap hari. Hatiku yang semula sesak, langsung terasa plong begitu mendengar suara Mas Herman. Walaupun aku pasti akan dimarahinya nanti, tapi setidaknya aku memiliki teman untuk melewati rumah kosong itu. Mas, jawabku sembari menoleh. Ya, dia benar-benar Mas Herman. Aku memeki kegirangan. Kenapa kamu keluar maghrib-maghrib seperti ini? Mas Herman melajukan langkahnya ke arahku. Asi ngidam bakso Pak D Ali, Mas. Tapi Mas tak kunjung pulang kerja, jadi Asi beli sendiri. Jawabku dengan lirih. Seperti halnya dengan Pak D Ali, Mas Herman juga terlihat tegang lalu membuang nafas kesal. Ya sudah, sekarang kita pulang. Tidak baik waktu seperti ini untuk ibu hamil seperti kamu. Iya Mas, syukurlah Mas Herman tak marah. Padahal dia biasanya sangat bawel walaupun dengan hal-hal kecil. Baru beberapa langkah berjalan, terdengar suara beduk yang dipukul dari masjid kemudian diiringi oleh suara azan yang berkumandang. Aku memegangi perutku saat kami benar-benar berada di depan rumah kosong itu. Tak lupa ku pegang dengan erat tangan Mas Herman untuk mengurai rasa takutku. Wush, angin kencang-kencang yang terasa sangat dingin menerpa kulit. Diiringi hujan yang begitu deras mengguyur bumi. Mau kemana, Mas? Tanyaku saat tangan yang dipegang Mas Herman ditarik menuju rumah kosong itu. Kamu gak lihat hujan deras begini? Kita berteduh dulu di sini sebentar. Nanti kamu sakit kalau kita maksa pulang. Jawab Mas Herman dengan sebelah tangan yang memayungi wajahnya. Tapi Mas, ini rumah kosong. Tak apakan ada Mas, kamu gak sendiri. Jawabnya dengan santai. Kami berdiri tepat di depan pintu rumah kosong ini. Mataku mulai menyisir ke sekeliling. Pikiranku kembali melayang pada sosok wanita berkebaya hitam yang kulihat tadi. Tapi saat ini ada Mas Herman, jadi aku merasa terlindungi. Aku melepaskan peganganku pada Mas Herman karena ingin melipat tangan untuk menghalau rasa dingin. Mukanya semakin reda. Hujan malam semakin deras diiringi petir dan angin yang begitu kencang. Membuat badan kami terciprat air hujan walau sedang berteduh. Mas Herman mengajakku untuk mundur dan semakin mendekati pintu agar kami tak terkena cipratan hujan. Walaupun takut, aku tetap mengikuti sarannya. Hari sudah berganti malam, hanya cahaya bulan yang tertutup awan yang menjadi sumber penerangan kami. Wes, angin kencang kembali datang. Apa tidak sebaiknya kita pulang saja, Mas? Sepertinya bahaya jika kita bertahan di sini. Takutnya rumah ini roboh tertiup angin. Ucapku pada Mas Herman tanpa menoleh ke arahnya. Lama tak ada jawaban. Kukira Mas Herman tak mendengar ucapanku karena bising dengan suara angin dan rintik hujan. Namun saat ku menoleh, betapa terkejutnya aku saat mendapati Mas Herman sudah tak ada di sampingku lagi. Mas, kamu di mana? Dadaku kembali berdegup kencang. Kulihat di sekeliling rumah kosong ini, namun tak ada siapapun. Entah sudah berapa kali aku memanggil Mas Herman, tapi dia tak kunjung kembali. Apa dia meninggalkan aku? Brak!
Tiba-tiba pintu rumah kosong itu terbuka lebar tertiup angin. Tepat di depan mataku, aku melihat wanita kurus menggantung dengan tali yang melingkar lehernya. Kakiku lemas bukan main. Sekantong bakso yang sejak tadi kupenggang erat terjatuh karena tanganku tak sanggup menahannya. Suaraku seakan tercekat di tenggorokan dengan dada turun naik. Ya Tuhan, kemana Mas Harmon sebenarnya? Kepala wanita itu yang semula menunduk tiba-tiba terangkat, membuat tatapan kami bertemu. Wajahnya hitam dengan belatung yang memenuhi setiap inci wajah. Dadaku sesak sekali. Kakiku sangat berat untuk kuajak menjauh dari tempat ini. Aku hanya bisa berdiam diri dengan tatapan yang tak bisa kupalingkan sama sekali. Aku seperti dipaksa untuk menonton kejadian ini. Dia menyeringai dengan bola mata yang perlahan berubah menjadi warna putih seluruhnya. Brak! Tali pengikat leher itu tiba-tiba terputus. Hihihihihihihi. Wanita dengan perawakan kurus kering itu merangkak mendekati kakiku yang kini bergetar hebat. Suara tawanya membuat suasana semakin mencekam. Dua. Suara petir akhirnya membuatku kembali tersadar dan bisa menggerakkan kaki ini kembali. Aku mulai berjalan cepat menuju jalan setapak. Sudah tak kupedulikan lagi di mana keberadaan Mas Harmon. Bahkan sekantong bakso yang sejak tadi aku idam-idamkan kini tak lagi kupedulikan. Yang kupikirkan saat ini hanya menjauh dari rumah itu dan terbebas dari kejaran wanita kurus kering yang mengerikan. Aku berlari tunggang langgang di bawah guyuran hujan yang begitu deras dengan jalan setapak yang licin. Tak lupa ku pegang erat-erat perut buncit yang kini terasa kencang dan sakit. Setiap kali aku menoleh ke belakang wanita itu selalu berada tak jauh di belakangku. Padahal jelas-jelas dia berdiam diri tanpa merangkak atau berlari sedikit pun. Entah kenapa rasanya rumahku tak kunjung terlihat padahal aku sudah berlari sekencang yang ku bisa. Tolong! 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 Aku berteriak histeris, berharap ada seseorang yang bisa ku mintai pertolongan. Walaupun ku sadar jika aku berada di hutan yang jauh dari pemukiman warga. Brak! Kakiku tak sengaja terpeleset akar pohon hingga aku jatuh tersungkur. Kulihat wanita itu berada di belakangku sembari menyeringai. Pergi! Pergi kamu! Biarkan saya pulang. Hihihihihi. Lagi-lagi dia tertawa membuatku semakin histeris. Dia merangkak mendekat. Tak ingin kalah. Aku pun ikut merangkak menjauhinya. Tolong! Siapapun tolong saya! Ses! Dia berhasil memegang sebelah kakiku dengan tangan hitam dan dinginnya. Ditandai hantu Suarni. Samar-samar aku merasakan nyeri pada kaki sebelah kiriku. Sebelum akhirnya menjadi amat sangat sakit saat kesadaranku mulai kembali. Aku juga merasakan tidak enak pada perutku, seperti linu. Tapi aku tak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Namun aku bisa bernafas lega kalau aku sadari saat ini aku sudah bukan berada di hutan lagi, melainkan di kamarku sendiri. Entah apa yang terjadi setelah makhluk tinggi kurus itu berhasil menangkap kakiku. Entah. Kulihat ibu mertua sedang duduk tak jauh dari tempat aku berbaring dengan wajah cemas. Sepertinya dia belum menyadari jika aku sudah bangun. Entah apa yang harus kujelaskan padanya nanti. Tapi tak kutemukan sosok Mas Harmon sejak tadi. Kemana dia sebenarnya? Kenapa begitu misterius sejak tadi? Ku coba menahan rasa sakit dengan sekuat tenaga saat ku dengar suara ketukan dari depan pintu. Ibu yang masih belum menyadari jika aku sudah bangun, langsung berlari menghampiri pintu, lalu membuka